Halo Kak, Halo, Kairos. Sehat, Kairos? sehat Kak. Sehat ya, ini Satrio. Halo, Satrio. Ya Ustadz, Kak. Hah, Satrio? Ya Sehat? Kak. Sehat? Ya, Ini ada Zahira juga. Halo, Zahira. Sehat semuanya, adik ya? Gimana hari ini kegiatannya? Ngapain aja? Kairos, Satrio, Zahira. Ada yang seru nggak hari ini? Atau biasa aja, sama aja? Kayak hari sama ini. aja, Hah? sama aja. Sama aja. Nggak ada yang apa gitu, yang aneh gitu hari ini kejadian apa? Nggak ada. Enggak, Roblox studionya udah pada dibuka? Belum? udah. Udah ya? Udah aman kebuka? Lagi loading. Lagi loading ya, ditunggu aja ya. Biar nanti pas kita udah mau mulai, Roblox studionya udah siap. Ya, kita sambil tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Ini di kelas harusnya ada berapa orang? Bentar. Harusnya ada 10 orang. Ini baru Kairos, Satrio sama Zahira. Ya, jadi ini ada 7 orang lagi kita tunggu ya. Kita tunggu sampai jam sekitar 4 menit lagi ya. Kita tunggu 4 menit lagi. Nanti kalau masih belum pada hadir, kita mulai aja kelasnya hari ini. Oke? Satrio udah dibuka Roblox studionya, Satrio? Zahira? Lagi loading Kak. Glory, ya silakan. Zahira? Udah dibuka Roblox studionya? Masih loading, Oke. masih loading. Kak, nanti aku izin makan ya, soalnya aku belum makan. Boleh, silahkan sambil makan ya, Pak. Oke Kak. Bentar ya. Minggu kemarin siapa tutornya? Kak Mazmur ya? Ya bukan? Iya, Iya iya, ya. Minggu kemarin sama Kak iya. Mazmur belajar apa? Ngebahas apa minggu kemarin? Ingat nggak? Nggak ingat. Lupa. Lupa. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Menit lagi, nanti kita mulai. Mana yang lain? Belum hadir semuanya.
Oke, kita mulai aja ya, adik-adik ya. Kelasnya. Adik-adik kalau bisa on cam ya. Satrio, Kairos, Zahira, on cam biar kelihatan wajahnya. Kairos kalau sambil makan nggak apa-apa. Ya, tapi on cam ya. Hmm, biar kelihatan wajahnya. Oke, oke kakak ucapkan terima kasih. Ya, Satrio atau Kairos tadi kak yang makan? Nggak salah, salah, salah ngomong ya. Kairos yang makan deh. Adik-adik on cam ya, Satrio, Kairos. Biar kelihatan wajahnya. Oke. Oke, terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Ini Zahira, Kairos, sama Satrio. Hari ini kita akan melanjutkan ya kursus game design kita ya. Hari ini kita akan masuk ke modul kedua pelajaran pertama ya. Jadi hari ini kita akan masuk modul baru nih ya. Modul kedua pelajaran pertama ya. Kakak share screen dulu ya. Oh ini ada Yafik. Halo Yafik. Mana nih Yafik? Halo Yafik. Halo Kak, Sehat Yafik? sehat Kak. Sehat ya. Suara kakak kedengaran? Kedengaran ya? Dengaran Kak, Share screen kakak kelihatan? kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul kedua pelajaran pertama. Ya, judulnya Dunia Penuh Kejutan. Ya. Nah, di modul kedua pelajaran pertama ini kita akan membahas tentang apa itu desain game. Ya. Jadi kita masuk ke modul baru nih. Ya. Nah, sebelumnya kita review dulu ya tentang apa yang sudah kita pelajari di di modul sebelumnya ya, di modul pertama. Ada yang ingat adik-adik? Kita ngapain aja nih? Di modul pertama, ada yang masih ingat? Dari awal sampai kemarin, terakhir, adik-adik udah belajar apa aja? Kairos, Zahira, Yafik, Satrio, udah belajar apa aja kita kemarin? Ada yang ingat nggak? Berarti Dunia tempat sudah. saya tinggal. Ah, Kairos? Dunia tempat saya tinggal. Dunia tempat saya tinggal, ya. Apa aja yang kita pelajari? Di modul pertama, kita ngapain aja? Ada yang ingat? eh bikin Bikin game apa? bikin game obi. Ya, pertama kita bikin game obi ya. Kita buat platform berputar ya. Oh, Ada yang ingat? lemes. Ya. Kita di pertama buat platform berputar ya. Nih, kita yang pertama kita udah pelajari cara kerja di program Roblox Studio ya. Dan juga kita bahas beberapa alat yang ada di Roblox Studio ya. Ada select, ada move, ada scale, ada rotate ya. Terus ada toolbox, editor dan lain-lain ya. Banyak menu yang bisa kita gunakan di Roblox Studio. Terus kita juga belajar cara membuat part ya. Kita bisa menambahkan part, mengubah ukuran part ya, mengubah material part, warna part ya dan lain-lain. Terus ya, kita juga bisa menambahkan script ya pada gamenya. Jadi sudah mencoba beberapa kali menambahkan script ya. Nah, yang kemarin itu yang scriptnya nggak jalan waktu itu ya kakak coba. Yang ada yang waktu lampu ya. Ketika playernya naik ke atas script, terus lampunya hidup harusnya, tapi nggak jalan. Nah, itu ternyata masalahnya adalah ketika partnya nggak di anchor. Ya. Jadi ketika kakak coba anchor kemarin, itu jalan. Ya. Jadi sebenarnya scriptnya udah benar, tapi partnya harus di anchor. Kalau nggak di anchor, dia nggak jalan. Ya. Nah, ya, jadi kemarin kita udah belajar menambahkan script ya. Tergantung pada maksud permainan ya. Tergantung permainannya tujuannya apa ya. Untuk menambahkan lampu tuh atau untuk menambahkan apa ini ya. Kalau di gambar ini dia kelihatan ketika si playernya ngeklik apa nginjek part merahnya, naga muncul ya. Kalau yang waktu waktu itu kemarin kita pernah coba kakak tambahkan mobil ya. Jadi ketika partnya disentuh nanti ada mobil muncul. Nah, juga kita
secara mandiri sudah mencoba membuat landscape ya. Di awal kita mencoba membuat landscape untuk gamenya ya. Kita tambahkan misalnya kita mau tambahkan air ya atau gunung atau bukit atau salju ya. Kemarin kita udah belajar ketika kita bahas tentang landscape, kita juga belajar membuat bangunan ya. Waktu itu kita belajar untuk membuat rumah ya. Dan ketika kita membuat rumah kita juga bisa membuat pintu dan jendelanya ya dengan melubangi dindingnya ya. Karena kan kalau misalnya kita buat satu part terus kita gabung-gabungin nanti dia jadi kayak aneh gitu rumahnya ya. Terlalu banyak part. Nah, kita udah pernah belajar membuat dari satu part kita buat lubang untuk tempat jendela dan pintunya. Terus juga kita sudah coba membuat rintangan ya di game kita sebelumnya. Nah, mungkin kemarin dengan Kak Mazmur ya, belajar tentang cara merekam ya screencast game yang sudah adik buat ya. Jadi dengan screencast itu adik bisa merekam game yang adik buat dan bisa di-share ya. Pelajaran sebelumnya juga kita menyelesaikan pengembangan dunia game dan hari ini kita akan mulai membuat game baru ya. Jadi hari ini kita akan mencoba membuat game baru. Nah, kita awali materi kita hari ini dengan diskusi tentang apa itu desain game. Apa itu game design ya. Nah, apa itu desain game? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang mau berpendapat apa itu desain game? Atau game design? Ada yang mau jawab? Kairos, Yafik, Satrio, Ziad. Mana ada Ziad? Halo Ziad. Ada Jesslyn. Halo Jesslyn. Ini bukan Jesslyn ini. Janika. Janika Jesslyn. Janika. Ya. Halo Janika. Ziad, Janika sehat? Sehat, Mister. Sehat ya. Ya, ya, Sehat ya. Mister. Oke. Kita lanjut ya. Nah, siapa yang mau berpendapat? Apa itu game design atau desain game? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Atau ada yang sudah tahu? Atau belum tahu semuanya? Apa itu game design? Nggak ada gunting sih. Hah? Ya, belum ada yang tahu ya? Oke, kita bahas. Apa itu game design? Ya, game design atau desain game ya adalah proses pembuatan gameplay dari game yang kita kembangkan. Ya, apa itu gameplay? Jadi gameplay itu seperti apa ya? Peraturan gamenya atau tampilan gamenya, ya itu gameplay. Ya. Jadi desain game adalah proses pembuatan gameplay dari game yang kita kembangkan, yang dikembangkan. Nah, di dalam tim pengembangan game ini, ya, itu terdapat banyak orang. Ya, jadi di dalam satu tim itu dia nggak cuman orang yang buat Roblox saja gitu ya, nggak. Kalau misalnya gamenya pakai Roblox, kalau misalnya gamenya pakai yang lain mungkin nggak cuman buat gamenya aja, ya. Di dalam tim pengembangan game ini ada banyak, ya, ada banyak orang, ada banyak ahli, ya, ada banyak apa ya, hmm, kemampuan yang ikut, ya. Ada desainer game, ya. Ada juga seorang desainer, ya. Desainer ini banyak, bisa desainer gambar, ya, dan lain-lain. Ada artis tiga dimensi, ya. Berarti ini termasuk ke desainer juga ya. Dia dia yang membuat desain untuk tiga dimensinya. Ada desainer suara, ya. Dia yang mendesain suara untuk gamenya. Dan yang terakhir ada programmer, ya. Jadi di dalam tim pengembangan game ini banyak 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 orang yang ikut terjun di dalam timnya, ya. Hasil kerja banyak orang, ya. Nah, bagaimana seorang desainer game dapat menjelaskan kepada timnya game apa yang akan mereka kembangkan, ya, serta bagaimana cara mempresentasikannya kepada investor, ya. Nah, bagaimana cara kerja seorang desainer game untuk menjelaskan kepada timnya tadi? Tadi kan timnya ada banyak orang, ya. Game apa yang akan mereka buat, ya, dan bagaimana mempresentasikan idenya kepada investor, ya. Nah, untuk tujuan tadi, ya, untuk menjelaskan kepada timnya seorang desainer game itu, ya, tentang apa game yang akan dibuat dan semuanya tentang game itu, desainer game ini dia akan mengisi dokumen desain.
ya, untuk game yang akan dibuat. Jadi, untuk melakukan penjelasannya, seorang desainer game ini akan membuat dokumen desain, ya. Nah, apa itu dokumen desain? Ya, dokumen desain adalah dokumen di mana desainer harus menjelaskan ide game secara detail, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti ketika udah dewasa gitu ya, atau mungkin ketika bekerja, adik-adik pengen jadi seorang desainer game, nah ini adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang desainer game, yaitu membuat dokumen desain. Ya, jadi nanti di dalam dokumen ini desainer game akan menjelaskan ide gamenya secara detail. Ya, nah nanti diharapkan setelah membaca dokumen ini, tim pengembang gamenya harus bisa memahami ya ide dari game tersebut. Jadi desainer game harus bisa menuangkan semuanya ke dalam dokumen tersebut. Karena itu nanti adalah acuan di dalam timnya. Ya, nih kita coba lihat ya. Ini ada game ya. Nanti mungkin kita akan mencoba membuat game yang seperti ini. Ini video bukan ya? Bukan. Nah, ya. Nanti kira-kira nanti gamenya akan kita buat nanti seperti ini. Ya. Nah, nanti si player mungkin masuk ke ruang bawah tanah gitu ya. Nah, nanti dia keliling mencari mencari apa nih? Mencari mana nih? Oh, nah, ya. Jadi dia mencari petunjuk di gamenya. Nah, nanti ketika ketemu petunjuknya, nanti petunjuknya itu nanti tampilannya akan seperti ini nih, ya, berupa papan, gitu ya. Papan yang dimana nanti di dalam papan itu nanti ada teksnya, petunjuk dari gamenya, ya. Nah, kira-kira adik-adik di gambar yang tadi atau di video yang tadi itu genre gamenya apa? Ada yang tahu? Apa genre gamenya? Di gambar yang tadi kita lihat. Kalau kita lihat tadi di gambar yang kita lihat atau video tadi yang kita lihat ya, genre gamenya itu adalah genre game quest ya atau adventure atau petualangan ya. Nah, di mana genre ini adalah pemain di dalam permainan di dalam di mana pemain berinteraksi dengan karakter lain ya. Jadi di dalam permainan ini ya, player dia akan berinteraksi dengan karakter lain ya. Dan dunia sekitarnya ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memecahkan teka-teki ya dengan petunjuk yang ada di dalam gamenya. Tadi kan kayak kalau kita lihat dia keliling-keliling ya, cari jalan. Terus ketika dia ketemu petunjuknya nanti di dalam papan itu ada petunjuk ya untuk bagaimana gamenya harus diselesaikan ya. Nah, jadi hari ini ya kita akan pelajari prinsip-prinsip mengisi dokumen desain ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara membuat dokumen desain. Setelah itu kita akan membuat dokumen desainnya untuk game quest ya. Baru setelah itu nanti kita akan mempelajari cara membuat narasi untuk game ya. Untuk apa narasi untuk game ini? Nanti narasinya akan kita akan belajar cara bagaimana menambahkan narasi ya di dalam gamenya kan kayak kayak tadi kayak ada papan tadi itu kan nanti ada teksnya. Nah, kita akan mencoba belajar bagaimana cara menambahkan teks di papan tadi ya. Nih. Selanjutnya kita akan bahas nih tentang game designer ya, desain dokumen tadi ya. Desain dokumen ini diisi sesuai dengan rencana berikut ya. Jadi di dalam desain dokumen itu ada beberapa poin ya. Ada nama gamenya, ada genre gamenya, ada mekanika gamenya, ya, bagaimana gamenya berjalan. Setelah itu ada pengaturan, ada pitch, dan ada referensi. Ya, ini adalah poin-poin yang harus ada di dalam dokumen desain. Ya, nah nanti ada di buka website Agunova ya. Atau kita buka dulu ya, kita lihat. Nah nanti, ini login. Jangan login. Nah ini, ya. Nanti ada dibuka di nomor 11. Ya, di nomor 11 ada adik buka di nomor 11, setelah itu di nomor 1. Nih ya.
Nomor 11. Nah, di nomor 1, desain dokumen. Ya. Nanti adik coba klik Dokumen. ini di bawah ini ya. Template dokumen desain. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Ada name, nama, nama game, genre gamenya, terus mekanisme permainan gamenya, terus setting, pitch, dan referensi. Jadi nanti adik-adik akan membuat ini ya. Nah, kita akan bahas satu persatu poin-poin yang ada di dalam desain dokumen tadi. Ya. Nah, membuat nama untuk pencarian Anda dan masukkan ke dalam dokumen desain. Nah, tadi kan adik-adik coba buka website Algonovanya, ya. Silakan adik-adik buat nama untuk game yang adik-adik buat, yang adik-adik mau buat, ya. Jadi hari ini kita akan mencoba membuat game petualangan, ya, atau game quest, adventure, teka-teki, ya. Nah, jadi di sini adik-adik waktunya 2 menit buat nama game, ya, di dalam dokumen desainnya. Misalnya Adventure Castle atau Save the Princess bebas, ya. Ini adik-adik nanti untuk ngisinya, ya, adik-adik harus login ke Google ya, karena kita akan copy ini ya. Nanti dari template yang tadi, ya, template dokumen desain, adik-adik klik, nanti dia akan ngebuka Google Doc. Nah, setelah itu nanti di Google Doc ini adik-adik harus buat salinan dulu, ya, atau make a copy, ya. Nah, dibuat salinan, baru setelah dibuat salinan, baru adik-adik bisa mengisi, ya, namanya. Nih. Misalnya apa tadi? Save the Princess, misalnya. Atau mungkin Save the Queen. Gimana tadi Kak? Gimana? Nah, Save the Queen. Misalnya ya. Nih. Caranya, adik-adik udah buka website Algonovanya? Belum? Sudah dibuka website Algonovanya? Udah ya. Nah, nanti diklik template dokumen desain. Diklik aja itu. Nanti di bawahnya ada tulisan template dokumen desain. Diklik, nanti dia akan ngebuka Google Doc. Ya. Nah, ini template-nya. Tapi di template ini adik-adik nggak bisa nulis, nggak bisa ngedit apa-apa. Ya, biar bisa ngedit, adik-adik klik file. Setelah itu klik buat salinan kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris make a copy. Ya, diklik make a copy. Nanti kalau sudah diklik make a copy, nanti dia akan menampilkan salinan atau kopian dari dokumen tadi. Nah, baru adik-adik bisa edit nih di sini. Ya, kasih nama gamenya. Misalnya apa tadi? Save the Queen atau Save the King. Misalnya ya, atau Catch the Dragon. Misalnya bebas. Ya. Jadi adik-adik membuat nama gamenya. Sudah? Bisa semuanya? Kairos? Ziad? Janika? Lagi dibuat Kak. Ya. Zahira? Yafik? Satrio bisa? Silakan. Buat nama gamenya. Bisa. Saya, boleh ya. Buat namanya yang bagus. Bebas namanya. Nggak harus bagus juga. Yang penting itu nama gamenya ya. Ada silakan bebas mau namanya apa. Tadi kan kasih contoh ada Save the Queen, Catch the Dragon atau apapun itu bebas. Kok nggak bisa minta akses edit, Kak? Nah itu tadi, Kairos sudah ini belum? Udah login Google belum? Udah. Udah. Buat make a copy. Harus buat salinan dulu. Jadi Kairos diklik di menu file nih ya. Ini kalau misalnya kita di sini ya, di dokumen yang ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, biar bisa diedit, ada di klik file, setelah itu klik buat salinan atau make a copy. Ya. Nih. Baru setelah itu di save ya. Atau bukan di save, diklik buat salinan ya, make a copy lagi. Nah, jadi harus dibuat salinannya dulu, baru adik bisa edit nih kayak gini. Ya, nih. Kan salinan dari baru di sini kita bisa edit, ya.
Save the Queen misalnya nama gamenya. Gitu. Sudah? Pitch itu apa, Kak? Mana? Pitch. Pitch? Nanti kakak jelasin. Ini udah belum? Udah buat nama gamenya belum? Udah. Bentar ya. Sebentar ya, Dedik. Oke. Tadi kan udah ya. Sudah dibuat namanya. Nah, selanjutnya. Nih. Mekanika game itu adalah aturan. Tugas untuk sebuah game. Ya. Nah, jadi di dalam mekanika game nanti kita akan menjelaskan bagaimana aturan di dalam gamenya. Oh, ini ada Alfia. Halo Alfia. Halo, Alfia Mister. udah buka website Algonovanya. Udah, Mister. Template dokumennya tadi udah dibuka belum? Lagi dibuka, Mister. Oke, silakan. Kalau udah dibuka nanti dibuat salinan ya. Salinan. Ya, nih kakak ulang ya. Ntar kakak contohin lagi. Ntar. Nih, ini kan nanti Alfia Itu ke klik mana, Mister? yang nomor 11 ya. Nomor 11, nomor 1. Nah, nanti di sini ada template dokumen desain. Ya, template dokumen desain nanti Alfia klik. Ya, Mister, saya ketinggalan. siapa siapa? Saya Siapa? kemarin waktu itu sama orang lain, sama waktu itu saya ketinggalan. Siapa ini Abrar? Siapa nih? Abar. Abar. Sebentar. Kemarin pakai laptop ayah saya. Nggak bisa. Abar. Kemarin ada. Rio, udah Mario ini. Ini siapa? Samuel? Damario. Hmm. Ah? Dan Karim Abdul Jabbar. Abar ini siapa? Ramadan Karim Abdul Jabbar. Oh, Ramadan. Ramadan Karim, ya. Ini Ramadan, coba. Adik-adik yang baru datang, coba dilihat. Adik-adik buka nomor 11, ya. Nih, buka nomor 11. Setelah itu diklik nomor 1, ya. Nah, nanti di sini adik-adik klik template dokumen desain. Sudah? Jabar, sudah? Tunggu bentar, aku lagi itu. Lagi ke Sudah, Mister. pas Lagi tadi. apa? Hah? Tunggu nih. Sudah? Oh, Diikutin ya, biar nggak ketinggalan adik-adik. Nanti juga kalau bisa, nanti hadir di kelasnya, jangan terlambat ya adik-adik ya, biar nggak ketinggalan. yang mana? Tadi Nih, di kursus atau nih, home? perhatikan, lihat ya, di kursus, ya, di kursus ada nomor 11. Nah, Kursus, oke nih. nanti di sini ada nomor 1, ya, dibuka nomor satunya, sudah, Mister, ini nggak tulisannya tidak ada tugas yang tersedia. di reload dulu, coba, di reload dulu, nomor 11, ada nggak nomor 11?
Oh, Nih, oh, di nomor 11. nggak ada. Masa nggak ada? Nih, kalau Ngeliat nggak ada aja. ini Udah dibuka ya. ini. Tunggu, Hah? tunggu saya scan dulu. Nggak bisa. Mana coba? Nih, lihat mana tadi ya? Eh, al nih, tadi. Mana? Nih, tulisannya Coba close, klik close. close close. Ini yang di atas nih. Close. Kelihatan nggak? Ntar, gimana gede ini? Gimana nih? Ini, bentar. Nih, nih, ada close itu klik dulu coba close-nya. Nah, coba ini di Nah, reload, di reload. Kalau home, bisa nggak? Kursus? Oh, kursus belum ditentukan. Coba kakak cek ya. Mungkin kayaknya ini kreditnya Jabar udah habis kayaknya mungkin. Kakak cek dulu ya. Kalau kreditnya habis berarti itu harus ke CS dulu ya, baru bisa akses nanti websitenya. Ntar kakak cek dulu ya. berarti keluar. Hah? Keluar nih. Keluar mana? Ntar kakak cek dulu. Sebentar ya. Ramadan. Sebentar ya. Loading. Eh, oh iya, Ramadan Karim ini kreditnya habis. Coba hubungi dulu ke CS nanti ya. Karena kalau misalnya kreditnya udah habis, nanti Ramadan nggak bisa akses kursus. Makanya itu di situ Ramadan nggak bisa ini, nggak bisa apa? Nggak bisa akses materinya. Oke, Roman udah keluar. Oke, kita lanjut ya. Alfia, udah tadi? Udah bisa Alfia? Udah dibuat salinan Alfia? Mana ya Alfia? Lagi, Mister. Lagi Ya, dikerjain. oke. Ini ya, dibuat nama gamenya. Oke, kakak lanjutin dulu ya. Kakak jelasin dulu. Nih, ya jadi tadi kalau untuk mekanika game, mekanisme game itu adalah aturan tugas untuk sebuah game. Ya, nah misalnya nih, ya cari harta karun, benda ajaib di wilayah baru, bebaskan sang putri. Ya, nah terus nanti karakter memberikan petunjuk item tambahan, nanti ada karakter. Ya, terus nanti memecahkan teka-teki dan cari item untuk bergerak di sepanjang alur cerita quest. Transisi antar lokasi dan wilayah saat kondisi terpenuhi. Ya, nah jadi di dalam mekanika game itu, ya kita menjelaskan bagaimana gamenya berjalan. Ya, nah terus untuk setting, ya setting ini adalah apa ya, landscape ya, lingkungan gamenya. Ya, gamenya ini nanti tampil apa, landscape-nya atau lingkungannya itu nuansanya apa, ya contoh misalnya nuansanya nuansa bajak laut, ya atau nuansa fantasi, ya dunia fantasi, atau nuansa zaman dulu, ya atau nuansa apokalips, ya apokalips apa, kiamat ya. Nah ini jadi setting ini adalah bagaimana lingkungan di dalam gamenya, ya silakan adik-adik tentukan adik-adik mau lingkungannya apa, ya. Nah nih
Nah, untuk game quest kita ini, ya, yang hari ini yang akan kita buat, nanti settingnya itu adalah fantasi abad pertengahan. Karena kita kan pakai template template kastil ya nanti di Roblox Studio. Jadi di settingnya adik buat aja fantasi abad pertengahan untuk game quest kita hari ini. Terus, ya, ada pitch ya. Nah, pitch ini apa? Ini deskripsi singkat dari sebuah game, ya. Ini deskripsinya. Pitch ini harus ditulis sedemikian rupa sehingga setelah membacanya semua menjadi jelas dan menarik. Ya, jadi ini deskripsi singkat tentang gamenya yang menjelaskan tentang keseluruhannya. Ya, nah cara penulisan pitch, kalimat harus pendek dan ringkas. Ya, nih kalau misalnya panjang ini salah. Contoh ya ini contoh yang salah. Saat pemain masuk ke dunia game, mereka mulai mencari harta karun. Ada item lain di dalam game, mereka mencarinya. Selain itu, ada bot di dalam game, mereka memberi mereka petunjuk. Nah, ini terlalu panjang, ya, bertele-tele. Nah, kalau bisa, penulisan pitch itu pendek. Tujuan pemain adalah menemukan harta karun. Selama bermain, mereka mencari item menggunakan petunjuk. Nah, itu, ya, deskripsi singkat. Tujuannya apa, nanti selama bermain apa yang ada, gitu. Ya, itu untuk pitch. Terus, semua yang Anda tulis harus dibagi menjadi daftar dan klarifikasi. Ya, nih. Game tentang kastil abad pertengahan di mana karakter melakukan perjalanan melalui level untuk mencari harta karun. Ya, jadi dia ditulis dengan daftar. Terus, tujuan pemain adalah menemukan harta karun selama bermain game. Mereka mencari item menggunakan petunjuk. Saat bermain melalui quest, pemain bertemu troll, dragon, princess. Ya. Nah, jadi penulisannya di pitch itu dengan daftar. Ya. Apa yang akan dilakukan, ya. Bagaimana gamenya berjalan. Terus ketika bermain dia akan bertemu dengan apa saja, ya. Nah, itu cara penulisan pitch. Terus, untuk menambahkan daftar ke dokumen desain, nah, Anda perlu nih klik tombol ini ya, tombol daftar di Google Doc. Nih misalnya, nih. Ini kan udah ada ya. Kalau yang ini udah contoh di mekanisme permainan ya. Contoh di pitch, misalnya ada adik mau nambahin daftar. Ada adik bisa klik enter. Terus di sini nih, ya nih. Ada daftar berbutir, ada daftar bernomor. Ya, nih. Nah, itu kalau yang pakai titik. Kalau yang pakai angka, nah nanti satu. Nanti klik enter lagi. Klik satu, misalnya nulis apa, baru dua, nulis apa lagi, tiga, nulis apa lagi, gitu ya. Itu untuk membuat daftar di pitch. Kalau misalnya mau pakai yang titik, tulis dulu apa, enter, tulis lagi, enter, tulis lagi, gitu ya. Itu cara menambahkan daftar di dalam Google Doc. Oke, nah, itu tadi pitch, ya, cara penulisan pitch seperti itu. Setelah itu, nah membuat pitch dan masukkan ke dalam dokumen desain. Ya, ini nanti adik silakan buat pitch-nya ya. Tulis promosi Anda seolah-olah Anda sedang menceritakan ide Anda kepada teman atau orang tua. Ya, jadi adik-adik jelaskan seperti adik-adik menjelaskan ide tentang game adik-adik ke orang lain. Ya, tuliskan di pitch itu per poin. Ya, gamenya nanti apa yang apa di dalam gamenya ada apa yang harus dilakukan player. Nanti di dalam game nanti player bertemu apa itu dijelaskan di dalam pitch. Ya. Nah, terus yang terakhir ada reference, ya. Reference ini adalah referensi gambar yang menunjukkan detail ide permainan, ya. Nah, nanti di referensi ini adik tambahkan gambar, ya. Adik cari gambar di internet, ya, bebas. Kan adik misalnya tadi gamenya bagaimana? Misalnya putri menyelamatkan apa? Menyelamatkan putri atau mungkin menyelamatkan raja dari musuhnya apa? Misalnya naga atau monster dan lain-lain. Nah, adik cara cari gambar, ya. Terus untuk misalnya referensi gambar apa? Landscape-nya. Adik mau landscape-nya gimana? Kalau ini kan ceritanya gamenya kita di abad pertengahan, ya. Berarti nanti adik cari referensi gambar di internet, ya, referensi gambar untuk tentang landscape abad pertengahannya. Nah, adik silahkan cari gambar di internet ya yang sesuai dengan ide permainan adik-adik dan tambahkan di dokumen desain. Ya, seperti itu. Nih, silakan adik-adik coba lengkapi dulu ini ya desain dokumennya. Waktunya sampai jam
Berapa? 10 menit ya. 7.50. Silakan. Ya, silakan dilengkapi ini semuanya. Save the Queen, genre, mekanisme gamenya. Ini mekanismenya udah ada ya. Kalau ada adik mau edit lagi boleh, silahkan. Terus setting berarti tadi landscape-nya gimana. Terus pitch ya. Jelaskan di dalam gamenya nanti akan terjadi bagaimana aja. Terus referensi. Nah, ada adik tambahkan gambar di referensinya. Nanti tambahin gambar tuh bisa di sini ya. Disisipkan, insert ya. Terus cari gambar. Nah, ada adik bisa telusuri internet atau upload. Nih, klik telusuri internet misalnya bisa. Nih, dia langsung ke Google nih. Nanti cari misalnya apa? Abad pertengahan. Nah, tuh ya. Tuh. Nah, ini ada kastil misalnya tuh. Nah, nanti ada dipilih gambarnya terus klik sisipkan. Nah, ya error. Kok error? Kalau misalnya nggak bisa, berarti ada adik cari di Google aja. Kalau misalnya kayak gitu tadi caranya nggak bisa, ada adik klik tab baru. Cari landscape, landscape abad per- pertengahan misalnya ya. Nah, nanti kan ini nggak ada gambar nih. Ya, nah nih ini kan contoh nih ya. Nah, silakan ada adik download gambarnya ya. Di copy image. Setelah itu di sini ada adik tinggal klik paste. Nah, CTRL-V. Nah, nanti dia masuk nih gambarnya. Contoh tuh. Ya, silakan. Genrenya apa? Genrenya. Genrenya quest. Ya, game yang kita buat hari ini genrenya quest. Quest itu petualangan atau teka-teki, ya, atau adventure. Quest, adventure, petualangan, petualangan. Silakan pilih salah satu. Teka-teki, misalnya. Ya, itu. Oke, silakan. Waktunya 8 menit Pak, lagi. Ya, kalau kalau mencari harta karun termasuk petualangan kan ya? mencari apa? Ya, petualangan. Harta Mencari harta karun. karun. Ya, silakan. Lengkapi dokumen desainnya. Yafik, Zahira, Janika, Satrio bisa? Rating. Kalau ada yang mau tanyakan boleh, silakan bertanya. Ya, biar gak bantu. Pak, Ya, Zat, tadi setting itu apa ya? setting itu lens apa? Landscape dari gamenya. Bagaimana gamenya itu? Apa namanya? Tampilan lingkungannya. Ada contoh untuk penulisan pitch nggak? Nih, tadi contoh penulisan pitch nih. Ya, nih contoh penulisan pitch. Nih, kayak gini. Contoh penulisan, kakak belum share screen ya. Ntar kakak share screen. Share screen. Nih, ya. Nih, contoh penulisan pitch. Nih, ya. Game tentang kastil abad pertengahan, di mana karakter melakukan perjalanan melalui level untuk mencari harta karun. Tuh, poin pertama. Terus ada poin lagi. Tujuan permainan adalah menemukan harta karun. Selama bermain game, mereka mencari item menggunakan petunjuk. Terus, ada poin yang lagi selanjutnya. Saat bermain melalui quest, pemain bertemu apa? Troll, dragon, princess, nah, gitu ya. Itu contohnya untuk pitch ya. Terus tadi, oh iya, siap ya. Siap setting nih ya. Setting itu lingkungan di mana permainan berlangsung ya. Bisa bajak laut zaman dulu, kiamat dan lain-lain ya. Itu lingkungan dari gamenya.
Tapi kalau untuk game boleh, quiz kita ini ya tapi boleh sekarang hutan kan ya? settingnya itu fantasi abad pertengahan. Ya, jadi adik-adik isi aja di settingnya fantasi abad pertengahan untuk game quiz yang Apakah, kita apakah? buat. Ini nih, ini di share screen kakak ini ada nih. Fantasi abad pertengahan. Settingnya. Iya, Kalau referensi itu apa, Kak? referensi itu gambar. Ya, jadi Ziad cari gambar di online, gambar yang cocok dengan ide gamenya Ziad. Ya, adik sambil dibuka Roblox Studionya ya. Jadi nanti ketika kita mau mulai Roblox Studionya, jangan nunggu lagi. Oh, aku nggak ada gambarnya ya, Kak? Cari di Google, download. Nggak di sininya. Di mananya? Udah download gambarnya belum? Bentar. Nih, Zia cari dulu gambar di Google, ya, bebas. Gambar apa yang cocok dengan ide game Zia, download gambarnya. Cara download gambar tuh bisa klik kanan nih, klik kanan, terus copy image, ya. Pitch itu tadi, pitch itu deskripsi singkat tentang gamenya, ya. Nanti kalau dari download game gambarnya, baru nih masukin ke referensi, ya. Caranya tinggal klik CTRL-V, Control Paste, nih. Kakak misalnya download gambar. Gambarnya sesuai kemauan kita, kah? Iya, gimana ide yang menurut Ziad aja, ya. Mana yang cocok gambarnya untuk ide gamenya Ziad, ya. Oke. Nih, pitch itu tadi Janika nih, ya. Deskripsi singkat dari sebuah game, ya. Nih, jadi ini deskripsi gamenya, tapi secara singkat. Cara penulisannya, ya, tulis kalimatnya pendek dan ringkas, ya. Terus dibuat dalam daftar, ya. Ada beberapa poin tentang gamenya. Ya, ini dijelaskan. Ketika bermain, player bertemu apa, tujuan permainan apa, ya, gamenya tentang apa, di mana, dijelaskan, ya, itu pitch. Oke, Image kan ya, Kak? ya, image, image maksudnya, Cop- Copy image ya, pencetnya. copy image. Terus kalau udah, Kalau udah di paste CTRL-V di Google Doc-nya, ntar kakak share lagi. Bisa nggak paste? CTRL-V. bisa, Kak? Bisa ya? Oke. Silakan. Udah. Udah? Nah, kalau udah adik-adik di save ya. Di save. Nah, terus Save. ini kan udah otomatis save ya. Nanti adik-adik klik apa ini? File, terus download. Di-download ya. Di-download, setelah itu pilih PDF ya. PDF. PDF ya. Pilih PDF. Nah, nanti kan dia ngedownload nih. Mulai unduh. Nah, nanti kalau udah di-download, adik-adik buka website Algonova-nya di nomor 11, di nomor 1. Nah, adik-adik upload. Ya. Nih, di sini nguploadnya di bawah, ya. Di tempat upload. Ada diklik gambar penjepit kertas warna ungu. Nah, ada dicari di mana tadi? Dokumen yang udah ada di download. Nih, kakak di dokumen. Nah, nih ya. Nih. Gimana, Kak, tadi? Gimana untuk klik? Nih, perhatikan. Nih. Klik gambar penjepit kertas. Nah, cari tadi yang udah di-download di mana disimpan. Ya. Ini kalau kakak biasanya di folder download. Ada dik silakan cari di komputernya disimpannya di mana, kadang beda-beda. Ya. Nah, terus nanti pilih filenya, klik open. Nah, nanti kalau sudah masuk di bawah sini, sudah selesai. Ya. Nah, kalau sudah ada, nanti tinggal diklik checklist hijau. Nah, kalau sudah diklik checklist hijau, nanti nomornya ini dia berubah jadi warna kuning. Nanti kalau sudah warna kuning, itu berarti sudah mengumpulkan tugas, nanti kakak akan cek. Oke, silakan, 1 menit lagi. Lanjut, nanti jam 7.50 kita lanjut ke materi yang selanjutnya.
Sambil disiapkan Roblox studionya ya adik-adik biar nanti nggak loading. Udah dipencet diapain lagi kak? Udah diupload belum? Diklik checklist Ini hijau. lagi. Checklist hijau ada nggak? Nih kakak cek ya siapa yang udah ngupload. Belum ada nih baru Zahira yang udah ada nih, udah berubah nomornya jadi warna kuning. Ini kayak Ya. gimana kak? Yafik bisa nggak Yafik? Kalau udah gimana? Ya klik open. Kakak Sudah diupload Yafik? Udah selesai? Terus open. Nah, lagi ini save. oh kegedean kok gede? Coba klik lagi. Kok lebih dari 5 MB? Oh gambarnya banyak ya? Coba lihat ini enggak Bukan ada yang gambarnya ini. malah. Ini Oh kak. ini gambarnya satu. Coba download lagi, coba download ulang. Klik file, download PDF. Udah? Dah. Nah, buka website Algonovanya. Kok kayak gini? Oh, gede ya? Itu 7 mega. Gambarnya gede itu kayaknya ya. Kebesaran itu. Filenya kegedean. Coba kalau kalau misalnya file kegedean, nih coba Ziad klik tambah, kompres Mana? filenya, ya. Itu klik tambah di atas tuh di sebelah salin desain, klik tambah tab, Tutupan ini kak. geser menunya, Ini. Ini. klik tambah untuk tambah tab. Yang mana sih kalau lihat? Menunya digeser, itu menu zoomnya diklik, digeser, ditarik. Kan ada menu zoom, tarik menu zoomnya, yang nutupin itu, geser. Bisa nggak? Hah? Ini yang kakak coret ini ketutupan nggak? Ini kan biasanya ada menu zoom kan di sini ya. Geser, tarik. Gak bisa kak ketutupan ini. Masa nggak bisa? Ziad pakai zoomnya zoom aplikasi kan? Hmm. Itu bisa ditarik itu. Ziad tarik, diklik aja di menu yang hitamnya, tapi jangan di tombolnya. Cari klik menu hitamnya yang di mana aja, diklik, ditahan, ditarik. Bisa nggak? Titik tiga. Yang ini. Titik tiga ini. Titik ini. Iya, Coba aku tanpain kali ya tanpa share. di menu di share kakak nggak akan kelihatan karena itu menu zoom. Pokoknya menu yang ada di sini itu Ziad tarik. Ini share boleh. Ini udah share kan? Ini kan udah share. Tapi di kakak nggak kelihatan karena itu menu zoom. Kan menunya di sini kan? Benar nggak? Nih yang kakak coret. Iya. Nah itu klik menunya, tarik. Kak, ketutupan ini kak. Ketutupan Yang mana Ziad bisa? Nanti dicoba lagi Ziad ya. Kita udah jam 7.50. Kakak lanjut dulu materinya. Oke? Nanti kalau misalnya di akhir masih ada waktu, nanti kakak bantu di akhir. Oke? Kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya. Oke? Bentar ya. Kakak share screen lagi. Nanti adik silakan dicoba diselesaikan itu ya, dokumen desainnya. Nanti di akhir kalau misalnya masih ada waktu, nanti kakak bantu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang membuat narasi. Ya. Nah, the narrative ya adalah penceritaan sebuah permainan. Ya, narasi itu ada narasi dari game ya itu adalah penceritaan tentang permainannya. Ya, bagaimana gamenya nanti berjalan atau mungkin ada petunjuk yang ada di gamenya. Nah, narrative designer dia membuat cerita game menggunakan teks, gambar, dan suara. Ya, nih. Ini contoh game yang ada narasinya. Ya. Ini suara kakak kedengaran nggak? Halo? Ada adik? Dengar. Kedengaran ya? Oke. Kita lanjut ya. Bentar. Nah, jadi narrative designer dia yang membuat desain dari narasi game.
ya. Bisa menggunakan teks, gambar, atau suara. Nanti bentuk narasinya seperti ini ya. Ada kayak papan gitu di atasnya, nanti ada teks. Nah, kita akan mencoba membuat narasi seperti tadi, ya. Nanti kita akan coba buat di template kastil, ya. Karena kan tadi kan genre game kita quest, ya. Terus settingnya di abad pertengahan. Adik silakan buka Roblox Studionya, buka template kastil, ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana tampilan dari template kastilnya nih, kakak share screen Robloxnya ya. Nih. Di Roblox, adik silakan buka di template, cari kastil, ya. Nah, silakan pilih template kastil. Loading, ntar ya. Nah, ya. Ini tampilan dari template kastil ya. Si loading ya. Berat nih, karena banyak ininya, banyak modelnya. Nah, ya. Nanti di sini ada kastil, nanti kita bisa masuk ke dalam kastilnya, ya. Ini kalau nggak salah ada ruang bawah tanahnya juga nih. Nah, nih ya. Nah, ini tadi yang ada di dalam game kita ya. Ada ruang bawah tanah. Bukan yang ada di dalam game, yang ada di dalam presentasi deh ya tadi ya. Tuh. Ada ruang bawah tanah. Nah, nanti adik bisa nih buat petunjuknya di sini. Ya. Nah, tuh. Ya. Nih, ini template kastil. Ya. Nah, nanti kita akan mencoba membuat narasi di gamenya. Ya. Nah, nanti contoh narasinya tampilannya seperti ini. Ya. Nih. Nah, nih. Ya. Nih. You can use the scale tool to change the size of the tree trunk. Tuh ya. Nih. Jadi ini ada petunjuk. Nanti kita bisa kasih petunjuk nih. Ya. Nih katanya kita bisa pakai scale. Nah, kita pakai scale misalnya. Nah, ya untuk mengubah tree trunk. Nah, katanya gitu. Ya. Nah, kita akan coba membuat seperti ini. Gimana caranya? Caranya ada di silahkan tambahkan blok. Ya. Kita langsung coba ya. Adik langsung coba. Langsung ngikutin kakak ya. Silakan adik langsung ikutin. Kita tambahkan satu part. Kakak tambahin di sini ya. Part block. Ya. Nih. Nanti si part blocknya kita akan ubah ukurannya. Ya. Ubah ukurannya jadi papan. Ukurannya X-nya 4, X-nya 8, Y-nya 4. Ya. Nih. Ada ditambahkan part block. Setelah itu ubah ukurannya nih di size. Ya. Y-nya 8. X-nya 8, Y-nya 4. Z-nya 0,05. Nah, ini. Coba kita geser ya. Deng. Kelihatan nggak? Nah gitu. Kita rotate. Ah, nih ya. Nih jadi papan. Ntar kita geser dulu kameranya. Nah, ya, nih. Jadi papan. Silakan ada ditambahkan blok, ya. Setelah itu ganti ukurannya jadi X-nya 8, ya. Nih. Y-nya 4, Z-nya 0,05. Sudah bisa? Bisa nggak? Coba adik silakan tambah dulu. Kalau misalnya ada yang masih bingung, masih mau ditanyakan, boleh silakan. Coba. Sudah semuanya? Kairos? Zahira? Ziad? Belum, Kak. Coba silakan ditambah. Alfia, Satrio, Yafik, Zenika.
Alfia sudah? Satrio, Yafik, Janika bisa? Sudah? Sudah belum? Adik-adik? Ah, kalau ngelek ya susah. Kenapa ngeleknya itu Satrio? Tahu. RAM-nya berapa? Satrio punya RAM laptopnya berapa? Kalau RAM-nya kecil, ngelek pasti. Apalagi sambil buka Zoom. Mungkin gara-gara banyak model. Memang, Kastil ini pasti banyak modelnya. Ya, pasti ngelek. Karena kan ini kita game 3 dimensi. Ya, renderingnya pasti berat. Nah, untuk game untuk Roblox Studio ini adik-adik harus punya laptop yang RAM-nya gede. Ya, RAM-nya berapa ya? Minimal 8 lah. Terus memori dari laptopnya kalau bisa jangan hard disk ya. Kalau hard disk pasti nge-lag. Kalau nge-lag ya kakak cuman bisa bilang ada nih harus bersabar. Karena kakak bingung juga kalau misalnya laptopnya memorinya hard disk ya. Itu pasti dia nge-lag. Karena kalau zaman sekarang laptop mesh memorinya masih hard disk itu pasti nge-lag. Ini aja kakak kadang nge-lag kan. Ada nih ngeliat kakak nge-lag kadang-kadang. Ya, Padahal memori kakak ini udah SSD. Terus RAM-nya juga kakak kalau nggak salah 12 RAM-nya. Ya. RAM 12 tapi masih nge-lag tuh kan nge-lag nih. Bisa juga karena jaringan. Ya. Jaringan internetnya. Jadi banyak 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 faktor yang bisa membuat laptop kita nge-lag. izin. Ini nge-lag nih kan. Yang punya kakak nge-lag nih sekarang ya. Jaringan nih mungkin. Bentar ya. Izin minum. Udah masih nge-lag nggak kakak? Masih ya? Nggak. Ya. Jadi kalau misalnya nge-lag, ya izinin boleh silakan ya. Kalau nge-lag, ya ada di paling kakak cuma bisa bilang gimana ya sabar karena laptop itu kalau dipaksa ada di klik-klik-klik terus itu nanti makin nge-lag ya makin bingung dia karena banyak perintah jadi kalau nge-lag paling harus ditunggu dulu ya silakan Zian minum silakan sambil minum sambil makan boleh kakak lanjut dulu ya biar ada di recording kelas jadi nanti kalau misalnya ada di nggak sempat karena Roblox Studionya nge-lag nanti ada di bisa lihat recording kelas ya yang bisa ngikutin boleh silakan diikutin ya nih sambil ngikutin. Nah, kalau sudah, selanjutnya, ya, selanjutnya kita akan menambahkan antar muka, ya. Jadi kita menambahkan tulisan di partnya, ya. Bagaimana caranya kita menambahkan tulisannya? Kita akan tambahkan surface GUI, ya. Di mana caranya kita nambahkan surface GUI? Nih, ini kan kita udah ada ini ya, udah ada partnya. Nah, ini kayaknya depannya ini yang ini ya, karena depannya biasanya yang cerah. Tapi oh mataharinya dari sana ya makanya cerah. Nah, di sini di partnya ada di ke properties, di part terus klik tambah. Nah, di sini ada di cari surface GUI ya. Kelihatan nggak? Share screen kakak. Klik tambah, cari surface GUI. Nah, setelah itu ditambahkan ya. Surface wi. Surface GUI Surface wi. ya. Oh, Tambahkan surface GUI ya. Setelah ditambahkan surface GUI, nanti di dalam surface GUI-nya ada ditambahkan text label ya. Nih kan tadi kita udah nambahin surface GUI ya. Nah, nanti di dalam surface GUI-nya ada diklik tambah lagi. Setelah itu cari text label. Nah, ini text label mana kita coba cek ya. Nah, ini text label di sini nih.
Kita putar dulu. Nah, terus kita putar ke sini. Nah, nih text label ya. Nih, nanti dia muncul nih. Tuh, label ya. Nih, kelihatan? Tuh ya. Kita tambahkan text label. Nah, nanti di text label ini kita bisa tambahkan teks ya. Nih, tambahkan teksnya nanti di dalam menunya adik-adik bisa bisa klik, nggak bisa klik dua kali ya. Nanti adik bisa cari di sini ada teks. Mana teks, teks, teks. Text label di teks. Nah, nah nih ya. Adik bisa ganti tulisannya jadi halo. Nah, tuh ya. Nanti kita bisa kasih tulisan di sini. Ya. Silakan, tambahkan dulu teks labelnya. Sudah ditambahkan teks label? Jadi yang pertama ada di part, klik tambah, ya, cari surface GUI, ya. Nih, surface GUI. Tambahkan surface GUI di dalam part, ya. Setelah itu di dalam surface GUI ada klik tambah lagi. Cari text label. Jadi ada tambahkan text label di dalam surface GUI, ya. Silakan. Sudah? Ada yang masih belum bisa? Ada nih kalau belum bisa ngomong ya. Kalau yang masih belum bisa, kalau nge-lag ya diperhatikan aja dulu. Oke? Ah, Kairos gimana? Teksnya belum bisa diganti Kak, kayak Frozen gitu. Ya, nanti teksnya cara gantinya nanti kakak jelasin lagi. Ini teksnya adik-adik cari di sini nih, di text label, di propertiesnya cari teks. Terus di dalam menu teks ini ada teks nih. Nah, di sini baru bisa diklik, diganti. Nih, misalnya kakak ganti namanya jadi Kairos. Nah, di situ. Ya. Jadi gantinya ini di properties. Di properties dari text label ya. Jadi ada diklik dulu text label di Explorer-nya. Baru nanti di propertiesnya cari teks. Nih, menunya di bawah cari teks. Teks. Nah, ini kan ada menu teks, ya. Nah, di dalam menu teks ini nanti cari ada tulisannya teks. Nah, ini baru bisa diganti. Alwan. Nah, diganti. Oke? Kakak lanjut dulu ya. Selanjutnya, di text label ini kita cari anchor point, ya. Anchor point itu ada di properties tadi, ya. Itu dia di atas teks. Kita cari anchor point. Nah, nih, yang paling atas, ya. Kelihatan kan? Search kakak kelihatan nggak? Ya, di text label ada anchor point, ya. Nah, anchor point-nya ganti jadi 0,5. 0,5 untuk X dan 0,5 untuk Y. Ya, silakan. Berapa, Kak? 0,5. Ya, anchor point-nya ganti dulu 0,5. Memang nanti dia posisinya jadi geser ke ini ya, keluar. Tapi nggak apa-apa, biarin aja dulu. Yang penting ada adik ganti dulu anchor point-nya jadi 0,5 X, 0,5 Y. Sudah? Oh, di sini belum. Belum, Kak. Ada nggak? Ketemu nggak anchor point-nya, Ziad? Teks 0,5 X, 0,5 Y. Ya, di anchor point nih. Cari menunya anchor point. Nah, ini anchor point-nya dibuka nih. Ya, nih. Ada panahnya ini dibuka. Kelihatan nggak? Search sini kakak kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nih. Ya. Nih, di anchor point 0,5 sama 0,5. X-nya 0,5, Y-nya 0,5. Oke? Baru setelah itu nanti cari menu position. Ya. Ada position. Buka positionnya. Terus X dan Y-nya juga dibuka. Ya. Nah, nanti di position ini kita ganti nilai scale. Ya. Scale-nya
ganti X-nya 0,5 yang scale ya. 0,5. Nah, baru Y-nya juga sama 0,5. Nanti dia berubah jadi di tengah. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama ada diganti dulu nilai anchor point. Mana anchor point tadi? Ini bukan itu. Nah, ini ya. Di text label cari anchor point, ganti nilai anchor point-nya untuk X dan Y-nya 0,5 semuanya. Terus setelah anchor point-nya diganti, cari position. Ya, di positionnya dibuka menunya. Setelah itu X dan Y-nya juga dibuka. Ganti nilai scale. Ya, scale-nya diganti jadi 0,5 untuk X dan Y. Nanti si text labelnya akan ada posisinya di tengah. Ya, bisa? Pak, Ya, ini gimana ya? gimana? Itu kan Hah? Mana? Coba nggak bisa share screen, share, share nggak screen, bisa share share. screen, share screen. Bisa. Coba. Ini Mana? udah cari teks. Ah, jangan cari teks. Kakak bilang anchor point, cari anchor point. Kalau teks nanti dulu. Anchor point. Itu menunya Oh, coba geser, buka dulu. Agak lebarin biar kebaca yang besar. ah, Ini menunya ini lebarin. Menunya lebarin. Biar kelihatan tulisan menunya. Bisa nggak dilebarin? Nah, Ziad arahin mouse-nya ke sini sampai nanti ada gambar panah. Ziad klik terus geser. Biar menunya besar. Ada nggak? Bisa nggak? Nah, itu tadi. ah, Nah, eh, geser. Nah, klik, tarik. Nah, baru klik lagi text labelnya biar kelihatan menunya. Kairos gimana Kairos? Kok aku nggak ketemu scale dah? Scale? Coba mana share screen? tadi cari apa Kak? Anchor point. Anchor point. Di atas. Itu anchor point itu ada di atas. Mana Kairos? Coba Kairos share screen. Propertiesnya mana? Nah, ini ada nih. Nah, coba di atas anchor point. Anchor point udah. Udah. Coba scroll ke bawah cari position. Position. Ada position? Nah, itu buka menu position ya. Buka X-nya. Buka menu X-nya. Ini berapa Kak tadi? Nah, Lupa. itu skill. Skillnya 0,5. Mana? Mana Ziad? Oke, Kak. Lagi. Kok aku matiin sih? Bisa bisa ya Kairos ya? Mana Ziad? 0,5. Kan kakak udah bilang 0,5. Perhatikan. 0,5. Mana 0,5? Sih. 0,5 itu 0. 0,5. Mana 0,5? Ini Kak udah Kak. 0,5. Itu Y-nya juga 0,5. Oh, Scroll ke bawah, cari position. Ada nggak position? Nah, buka menunya. Buka X-nya, menunya juga. X-nya buka menunya. Mana? Buka panahnya itu, klik. Nah, Y-nya juga sama. Y-nya buka juga. Nah, di scale-nya ganti. oh, 0,5 scale. Dua-duanya, X dan Y scale-nya ganti 0,5. Oke? Kakak stop ya, share screen-nya. Kakak lanjut dulu. Nah, kalau sudah, mana share screen kakak? Kakak masih share screen kan? Kalau sudah, sekarang adik-adik cari size. Ya, itu di bawah position ada size. Ya. Nah, di sini
X dan Y-nya dibuka. Nah, kita ubah ukurannya, ya. Kita ubahnya di offset, ya. Kalau di size itu ada offset, ya. Kalau di position tadi kan itu scale sama offset juga, ya. Tapi yang tadi yang di position kita ganti nilainya yang di scale. Kalau yang di size kita ganti nilainya di offset, ya. Nilai offsetnya yang di size kita ganti X-nya 400, Y-nya 200. Ya. X-nya 400. Nah, Y-nya 200. Ya, benar. Nah, itu nanti dia full. Ya. Untuk text labelnya dia full. Ngisi semua ini. Ya. Nih. Tadi positionnya ganti di scale. Kalau di size ganti di offset. Ya. X-nya ganti 400 di offsetnya. Y-nya ganti 200. Bisa? Bisa? Adik? Bakal lanjut dulu ya. Perlu Kak, lagi masih diinin. Kakak lanjut dulu biar biar ada kerekam di ini ya di recording karena kita tinggal 13 menit lagi. Nanti yang belum nanti kakak bantu di akhir. Oke? Nih, kita udah ubah. Selanjutnya kita ubah background color ya. Nih, background color 3 ya. Di mesin ini masih di properties text label ya. Adik cari di bawah anchor point itu ada background color 3. Nah, nanti adik bisa ganti ke warnanya. Misalnya mau warna apa? Warna kuning. Bisa ya. Nih, ganti warnanya adik tinggal klik aja warnanya. Warna apa? Warna biru. Bisa. Warna apa yang lain? Merah. Bisa. Ya. Warna yang lain. Apa lagi? Hijau. Bisa. Ya. Tuh. Untuk ganti backgroundnya, adik-adik bisa diganti di background color 3. Ya. Nah, untuk ganti teks, nah, kita ke menu teks. Ya. Di properties cari teks ke bawah. Ya. Nih. Kakak gedein ya biar kelihatan semuanya. Nah, di teks, nih ada banyak. Ya. Ada text size. Ya. Terus ada teks. Terus ada text color. Ya. Ada font. Ya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan teksnya mau gimana. Kalau kita mau ganti teksnya, ada adik klik teks. Ya. Misalnya ada adik mau tulis, halo player. Bisa enter nggak? Oh, nih, tuh ya. Hello player. Nah, selamat, selamat bermain. Ya. Ya. Tuh. Itu untuk ganti teksnya. Ya. Di teks, menu teks, terus dipilih di teks, ya. Di dalam menu teks ada teks. Setelah itu untuk mengganti ukuran. Nih, ada yang bisa ganti di text size. Misalnya ada yang mau gedein, misalnya jadi berapa? 30. Nah, kalau kurang gede, misalnya 50, kegedean. 100, kegedean. Ya. Nah, kalau kegedean, ada yang bisa klik text scale. Nah, nanti dia akan menyesuaikan ukurannya. Ya. Nih, ada text scale. Ya. Text scale ini dia akan menyesuaikan dengan teks labelnya. Ukuran teks labelnya berapa? Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Ya. Warna. Warna teksnya adik-adik mau warna apa? Warna merah. Bisa. Nih, di text color. Ya. Font. Fontnya mau apa? Nih. Ya. Ada banyak nih. Komik. Bisa. Mau apa lagi? Creeper. Nah, ini kalau misalnya mau buat game horror. Bisa. Ya. Atau nih. Ya. Ini adik-adik bisa ganti fontnya. Ya. Sesuai dengan adik-adik pengennya apa? Nih, Roboto. Ya, ada banyak fontnya.
Tinggal dipilih. Ya. Jadi adik-adik kalau mau ganti font, di sini ada font face. Kalau mau ganti tulisannya di teks, di dalam teks, ganti warnanya di text color 3, ganti ukurannya di text size, ya. Terus untuk membuat teksnya pas, adik-adik bisa aktifkan text skill, ya. Silakan dicoba. Oke. Nanti adik-adik bisa sesuaikan teksnya, adik-adik pengen apa, ya. Seperti itu, ya. Itu untuk menambahkan teks, ya. Terus, kita juga bisa menambahkan gambar, ya. Gimana cara menambahkan gambar? Kalau menambahkan gambar kita coba buat lagi ya partnya. Untuk menambahkan gambar, ini kita duplicate aja ya. Partnya ini kita duplicate. Nah, ini ada dua, ya. Kita move, naikin ke atas, ya. Nih, yang ini misalnya yang satu ini kita text labelnya kita hapus, ya. Tetap caranya sama, ya. Di part adik-adik tambahkan surface GUI, ya. Kalau buat dari part baru. Nah, nanti di dalam surface GUI adik-adik tambahkan image label. Nah, tuh ya. Nanti pengaturan image labelnya juga sama. Anchor point-nya adik-adik bisa ganti jadi 0,5. Terus ini 0,5 juga. XY. Nanti positionnya juga bisa diganti. Ya. Kalau yang di position berarti gantinya di scale. Ya. Scale-nya ganti 0,5. Y-nya juga 0,5. Nah, terus ganti size-nya juga. Ya. Ini nanti adik-adik bisa atur ya sesuai dengan ukurannya gimana. Misalnya adik-adik ganti tadi X-nya 400, Y-nya 200. Ya. Nah, itu ya. Sama caranya seperti tadi nambahin teks. Ya. Teksnya di bawah banget. Kalau teksnya di bawah banget coba disesuaikan aja pakai text scale. Ya. Biar teksnya pas. Oh, itu mungkin karena tadi nih anchor point-nya mungkin. Ya. Coba perhatikan anchor point-nya. Anchor point dan position-nya. Ya. Semuanya 0,5 scale-nya. Ya. Itu biar dia di tengah. Oke. Nah, terus di image label kalau kita mau nambahkan gambar, adik-adik pertama gamenya itu harus dipublish dulu, ya, baru bisa nambahin gambar, ya. Jadi pertama gamenya dipublish dulu, misalnya publish, ada publish nggak? Publish, nah nih, ya. Ketika kita mau menambahkan gambar, kita harus publish dulu gamenya, ya. Publish di Roblox, kita klik file, publish to Roblox. Nah, publish saja dulu, misalnya apa gamenya namanya, Quest, misalnya ya. Tadi atau adik-adik tadi sesuai dengan nama yang ada dibuat di game di apa? Desain dokumen. Nah, silakan ya. Di create, loading, ntar ya. Nah, nih. Kalau udah, klik done. Nah, baru nanti adik-adik bisa tambahin gambar, ya. Misalnya ada di gambar ngambil mana nih? Ntar, nge-lag. Ntar, ntar, ntar. Mana game quiznya? Ya, nge-lag. Ntar ya. Kita ada 5 menit lagi. Ya, nih.
Nah, ini udah dipublish. Nah, nanti adik silahkan cari gambar. Misalnya carinya di toolbox. Toolbox mana toolbox? Model toolbox. Gimana mana toolboxnya? UI. Script, model, plugin. Oh, di sini toolbox. Nah, ini ya di window. Ini tampilan Roblox yang baru memang agak ini ya. Waduh, nge-lag lagi. Bentar, bentar, bentar. Ini kakak, zoomnya nge-lag nggak? Ya, di terrainnya kita matiin dulu lah. Nah, ini nanti ada bisa cari gambar di sini. Ya, gambar itu di decals. Ya, contoh. Ya, misalnya ada mau gambarnya apa nih? Ini ada gambar ini ya, Squid Game. Nah, kita cari tadi ya partnya, terus kita cari image labelnya. Ya, kita tambahin dulu gambarnya di Surface GUI. Kita coba tambahin gambar, tinggal diklik aja gambarnya. Bisa nggak? Nah, nih ya, ada gambarnya. Nih, tapi dia nggak muncul di Surface GUI. Ya, di Surface GUI nggak muncul. Kalau di belakangnya nggak muncul juga ya. Nah, nggak muncul. Gimana cara munculinnya? Nih, ada ke gambar yang tadi sudah ditambahkan. Di propertiesnya cari ini. Cari, bentar, mana nih? Oh, nggak ada gambarnya ya? Nggak ada ininya. Nggak ada datanya. Coba kita gambar yang lain ya. Gambar yang lain kita coba sebentar. Hmm. Oh, ini nih di appearance ternyata ya. Nah, di appearance ada dicari tekstur ya. Nah, ini teksturnya ada di copy ya. Nah, ini copy semuanya ya. URL-nya di copy. Setelah itu adik-adik ke image label. Nah, cari di image label ini ada image ya. Nah, ini paste, enter. Bisa nggak? Ntar ya. Nah, tuh ya, nge-lag kan. Nah, muncul ya gambarnya. Ya, tuh. Squid Game. Ya. Jadi adik-adik tambahkan dulu gambarnya. Terus di appearance, cari di tekstur. Ya, ambil link teksturnya, copy semua link teksturnya. Ya. Setelah itu dipaste ke image label. Cari di menu image. Ya. Mana image? Nah, di dalam menu image ada image. Nah, ini. Dipaste ke sini. Ya. Si URL-nya. Misalnya nih, URL-nya kita hapus. Enter. Hilang ya. Nah, kita masukin lagi tadi URL-nya. Nah, tuh ya. Contoh gambar yang mana tadi? Gambar ini ya. Hyperbike. Cari di teksturnya, copy semua teksturnya ya. Nih, copy. Setelah itu ke image label, cari menu image ya. Nih, di dalam image paste URL-nya ya. Klik kanan, paste. Enter. Nah, nanti berubah gambarnya. Nah, itu ya. Kalau ada adik mau nambahin gambar dari luar ini sebetulnya kayaknya bisa juga nih. Ya. Ini ada di tombol add image ya. Choose file. Nah, ini misalnya kakak mau gambil gambar apa ya? Nah, ini misalnya nih. Ini bisa nggak ya? Nah, ini. Ini misalnya. Open, create, bisa nggak? Berubah nggak? Nggak berubah ya? Oh. Ah, tuh berubah ya. Loading. Nah, tuh ya.
Jadi adik bisa juga nambahin gambar dari gambar sendiri, ya. Tapi memang agak loading lama. Oke? Jadi kita bisa nambahin teks, ya. Nih, bisa nambahin gambar. Nah, nanti kalau misalnya mau teks dan gambar, nanti hasilnya kayak gini, ya. Nih, ya. Nih, jadi kita bisa nambahin teks dan nambahin gambar di papannya. Terus ini papannya jangan lupa kalau misalnya mau mengambang, ini papannya harus di-anchor ya. Kalau nggak di-anchor nanti papannya jatuh. Nih, anchor. Kita coba play ya. Nah, ini spawnnya di dalam nih. Ya, nge-lag. Oke, kita sudah jam setengah 9. Sampai sini adik-adik ada yang bertanyakan? Materi kita hari ini sampai di situ. Nanti kalau ada yang masih belum bisa, nanti lihat di recording kelas aja ya. Nanti kakak kirimkan recording kelasnya. Mana tadi pintu ininya? Kita coba lihat ya. Mana sih jembatannya? Oh, itu. Kenapa papan yang kakak buat tadi? Nah, nih ya, papannya ngambang nih. Nah, ya. Hello player, selamat bermain. Ya, tuh. Jadi kita bisa memberikan petunjuk ke player. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan? Nih, Satrio udah bisa, mantap. Oke, ada yang mau tanyakan? Kairos, bisa? Yafik, Zahira, Janika, Alfia, mana nih? Bisa. Zahira bisa ya, Satrio, bisa. Yafik, oh Ziad tadi mana? Ziad, dia hilang. Oh Ziad ada, Ziad bisa nggak? Bisa tapi aku selesaiin nanti dulu. Masih Ya, belum lanjut tapi tadi. oke. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Kita udah jam setengah 9, ya. Jadi tadi kita sudah belajar cara menambahkan teks di part, ya. Caranya kita tambahkan surface GUI, ya. Tambahkan surface GUI. Setelah itu di dalam surface GUI-nya kita bisa tambahkan text label dan image label, ya. Baru setelah itu adik-adik bisa menambahkan teks dan gambar. Oke? Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, ada yang mau tanyakan? Alfia, Kairos, Satrio, Zahira, Yafik, Ziad, Janika? Ada yang mau tanyakan? Mana nih? Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah, Makasih ya, Satrio. Kak. Terima Dadah, kasih, Kairos. Dadah, Mister. Alfia. Ya, terima kasih. Ya, Kak. Sampai ketemu di Terima kelas minggu kasih. depan.